Salam Patunggilan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Saya Pendeta Lipta Febriastuti dari GKJW Jemaat Tulungagung bersama dengan penatua dan diaken siap melayani ibadah Minggu 11 Oktober 2020. Oleh karenanya kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bersama-sama beribadah dengan kami, bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan, dan bersama-sama mendengarkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bersama dengan kami GKJW Tulungagung. Ibadah pada saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lipta Febriastuti. Marilah kita memasuki ibadah pada saat ini. Kami undang Bapak untuk bangkit berdiri. Saat kita segenap warga GKJW berada di bulan Okumene, Tuhan Yesus adalah Sang Kepala Gereja, menghendaki agar kita sebagai tubuh Kristus hidup dalam persekutuan yang didasari oleh kasih. Marilah kita mewujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah Minggu saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait pertama dan kedua. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, warga jemaat milik Tuhan, bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita mengambil saat teduh. Bersama-sama kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan bersama mengaku yang demikian. Ibadah Minggu pada bulan Ekumene saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat milik Tuhan, disilahkan duduk. Tema ibadah Minggu di bulan Ekumene saat ini adalah
kesetiaan kepada leluhur bangsa. Dan dalam sepanjang ibadah ini kita akan bersama-sama menghayatinya. Dan kita sambut tema ibadah ini dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 258. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Satu Tubuh Kita. Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat milik Tuhan, mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 1-3. Mendengarkan firman Tuhan yang demikian, mengingat saat ini kita masuk dalam minggu yang kedua di bulan Ekumene. Bersama-sama kita diingatkan bahwa gereja kita bukan satu-satunya gereja yang dipanggil untuk mewartakan Injil. Ada banyak gereja yang bersama-sama dipanggil dan diutus oleh Tuhan mewartakan Injil. Apakah kita sebagai gereja sudah saling menopang? Apakah di antara kita sudah ada kasih mesra dan belas kasihan? Sudahkah kita sebagai gereja duduk bersama sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan? Bukankah yang sering kali kita lakukan adalah saling berebut siapakah yang paling penting, siapakah yang paling utama di dalamnya? Bahkan kita saling merendahkan, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa memohon pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah Maha Besar,
kami datang kepadamu tidak membawa segala kebaikan hidup kami, namun membawa segala kelemahan hidup kami. Bersama-sama kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginannya sendiri. Kami sebagai tubuh Kristus mengakui bahwa kami belum sepenuhnya memenuhi tugas dan panggilan Tuhan untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Kami masih suka berebut siapa yang paling utama di antara kami, siapa yang harus didahulukan di antara kami. Dan kami seringkali tidak suka dan mudah tersinggung ketika dianggap bukan yang utama. Betapa kami sudah berdosa kepada Tuhan. Kami sudah mengabaikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan juga ya Tuhan, seringkali kami menjadi pihak yang merepotkan. Seringkali kami tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan seringkali kami menolak untuk mengerjakan dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan ketika kami tidak dilibatkan di dalam sebuah kegiatan-kegiatan, kami pun mulai mencari-cari kesalahan sesama kami. Betapa kami sudah berdosa kepada sesama kami karena keegoisan kami. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman Tuhan. Inilah doa dan penyesalan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Cinta Kasih. Amin. Jemaat milik Tuhan diundang untuk berdiri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang tidak pernah menyimpan kesalahan umatnya. Sehingga berbahagialah kita semua yang saat ini bersedia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepadanya, karena orang itu akan mendapatkan pengampunan. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana ada berita anugerah yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita sambut berita anugerah yang telah dinyatakan untuk kita semua dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 40, kita nyanyikan bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Hidupku
Jemaat milik Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang waktunya buat kita untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita memohon berkat yang dari Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap tahta-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna kami rasakan. Kami bersyukur hari ini Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, hati dan pikiran kami Tuhan urapi, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu Pendeta Lipta yang akan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yang demikian, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Disebut berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat milik Tuhan, kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Ada banyak perbedaan dan keunikan, mulai dari suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Semuanya beragam dalam jumlah dan keunikannya. Di Indonesia, sejak awal perbedaan itu diterima, dihormati dan dirayakan sebagai sebuah keindahan. Memang dalam keberagaman, jika bisa hidup sejalan,
Hidup ini terasa indah sekali. Yang namanya keberagaman, jika bisa hidup sejalan, memang dapat memperkaya pengalaman. Karena di dalamnya terdapat ruang atau sarana, di dalam kita saling belajar dan saling memperlengkapi antara satu dengan yang lainnya. Namun ketika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, perbedaan itu dianggap sebagai sebuah ancaman, maka perbedaan bisa menimbulkan sebuah konflik dan ketegangan. Jika perbedaan dianggap sebagai sebuah lawan, dianggap sebagai musuh, maka perbedaan bisa menimbulkan peperangan, permusuhan yang berdarah-darah. Dan kenyataannya yang terjadi demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketegangan, konflik, permusuhan yang berdarah-darah terjadi karena adanya perbedaan. Berbicara tentang keragaman, gereja kita juga beragam. Dan minggu ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Oikumene, di mana bulan Oikumene mengingatkan kepada kita bahwa gereja kita bukan satu-satunya gereja yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan Injil. Ada banyak gereja-gereja yang bersama-sama juga diutus untuk mewartakan berita sukacita. Dan kita sudah sepakat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa hakikatnya gereja-gereja merupakan satu gereja yang esa, kudus, dan am. Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan gereja yang esa, kudus, dan am di dunia ini. Sedangkan GKJW adalah salah satu bagiannya. Yang menjadi pertanyaannya, kita sebagai sebuah gereja memandang gereja yang lain. Sudahkah kita saling menghargai? Sudahkah kita saling menopang? Sudahkah kita saling memperlengkapi, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya? Atau malah sebaliknya, kita saling merendahkan, kita saling menjatuhkan. Dan bacaan kita pada saat ini menarik untuk kita perhatikan bersama terkait dengan keberagaman. Bacaan kita berbicara tentang hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Seorang raja mengundang beberapa orang supaya hadir dalam jamuan perkawinan ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak bersedia untuk datang. Sehingga raja menyuruh hamba-hambanya untuk mendatangi mereka, untuk memanggil mereka. Dan kemudian menyuruh hambanya yang lain untuk menyampaikan pesan. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang tetapi tidak mau datang, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan hewan piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang tetap saja tidak bersedia memenuhi undangan sang raja. Bahkan mereka dengan sengaja sibuk pergi ke ladang. Ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap dan membunuh para hamba-hamba sang raja. Melihat yang demikian, raja menjadi murka, menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Dan raja berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Maka sekarang pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Dan kemudian hamba-hambanya pergi dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya,
baik orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Dan ketika raja masuk ke ruangan perjamuan kawin, raja itu melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Kemudian dia bertanya, "Mengapa engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Yang menarik untuk kita perhatikan bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ruangan perjamuan kawin dipenuhi oleh orang-orang yang ditemui, oleh orang-orang yang dijumpai, oleh hamba-hamba raja di persimpangan jalan. Semua orang yang dijumpai di persimpangan jalan, setiap orang yang ditemuinya diundang untuk mengikuti perjamuan kawin. Bahkan Alkitab menceritakan kepada kita, baik orang yang jahat maupun orang yang baik, mereka semua memenuhi ruangan perjamuan kawin. Ini mengartikan kepada kita bahwa kerajaan surga juga menerima yang namanya perbedaan. Dan mereka yang ditemui di persimpangan jalan tidak terlebih dahulu ditanya, "Engkau dari mana? Sukumu apa? Kepercayaanmu apa?" Tetapi mereka semua diundang untuk hadir dalam perjamuan kawin. Baik yang jahat maupun yang baik, mereka semua memenuhi ruangan perjamuan kawin. Kerajaan surga menerima yang namanya perbedaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang patut kita perhatikan bersama, bahwa raja tidak berkenan kepada tamunya yang tidak mengenakan pakaian pesta. Rupanya dalam keberagaman, dalam keberbedaan, mereka disatukan dengan yang namanya pakaian pesta. Dan raja terus terang kepada seseorang yang didapatinya tidak mengenakan pakaian pesta, "Mengapa engkau masuk ke ruangan ini dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dan kemudian meminta kepada hambanya supaya mengikat kaki dan tangannya, kemudian mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Yang beragam itu sebenarnya disatukan dalam pakaian pesta. Harus ada kemauan dan kerelaan untuk mengenakan pakaian pesta. Mereka bersedia bersatu dan menyatukan diri dalam pakaian pesta. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa mengartikan bahwa mereka yang memutuskan untuk hadir dalam perjamuan kawin harus memiliki kerelaan untuk tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Jika tidak, maka sang raja tidak berkenan atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di bulan Oikumene ini kita semua diingatkan dan sekaligus diajak untuk memandang perbedaan sebagai sebuah kekayaan. Untuk memandang sebuah perbedaan sebagai sebuah keindahan. Gereja penuh dengan keberagaman. GKJW bukan satu-satunya gereja yang dipanggil untuk mewartakan Injil. Ada banyak gereja yang sama-sama mewartakan Injil. Jika di tempat yang sama saja, jika yang seide saja, jika yang sependapat saja tidak rukun, bagaimana keluar di tempat yang lain? Kita harus belajar menghargai yang lain, karena perbedaan atau keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus harus tercermin melalui sikap
umatnya, melalui kehidupan umatnya. Sehingga dengan kebersamaan, dengan kesatuan, dengan kerukunan, kita bisa bersaksi, inilah iman kita. Biasanya setiap pribadi juga komunitas memiliki keunikan atau kekhasannya masing-masing. Dan itu biasanya orang melihat dari sesuatu yang dilakukannya atau dari sesuatu yang dihasilkannya. Kita bisa mengambil contoh Kota Batu. Kota Batu pasti kita kenal dengan sebuah kota yang menghasilkan apa, Bapak Ibu? Buah apel. Kota Batu pasti erat dengan kaitannya dengan buah apel. Demikian juga dengan Kota Lumajang, terkenal dengan buah pisang. Demikian juga dengan Tulungagung, terkenal dengan batu marmer dan lodoh. Setelah pandemi, jika Bapak, Ibu, dan Saudara ngersakaken dahar lodoh, monggo tindak Tulungagung. Itu sebuah komunitas, biasanya dikenal dengan apa yang dihasilkannya, apa yang dilakukannya. Demikian juga dengan pribadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Beberapa di kontak WA saya memberi nama beberapa rekan, beberapa saudara yang menurut saya harus dibedakan karena namanya sama. Saya menulis beberapa nama dengan sebutan Bu Sri Tempe karena jualan tempe. Mas Andi Pulsa karena jualan pulsa. Dan saat ini saya memiliki nomor kontak yang baru, saya beri nama Mbak Lia Tahu Susu. Karena Mbak Lia ini jualan tahu susu. Setiap komunitas, setiap pribadi memiliki keunikan, kekhasannya masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya, kita sebagai gereja dikenal karena apanya? Apa yang kita perkenalkan kepada dunia? Allah menghendaki kerelaan kita, perjuangan kita untuk hidup bersatu dengan yang lainnya. Merayakan perbedaan sebagai sebuah kekayaan, merayakan perbedaan sebagai sebuah keindahan. Kita mau bersatu dan menyatu dengan yang lain. Karena dunia ini semakin terpecah belah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dunia kita semakin terpisah-pisah. Dunia kita terpisah-pisah karena perbedaan status sosial, karena perbedaan status ekonomi, terpecah-pecah karena agama. Oleh karenanya, di tengah keterpecahan ini, mari kita menyaksikan dan bersaksi, memberi kesaksian kepada dunia dengan kesediaan kita untuk bersatu dan menyatu dengan yang lain. Bersatu menjadi gereja yang esa, kudus, dan am. Selamat untuk bersatu dan menyatu dengan yang lainnya. Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat milik Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan, terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 8 yang demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Baiklah, dalam kita mengumpulkan persembahan, kita bersama memujikan Kidung Jemaat nomor 439, kita pujikan bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat milik Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang peribadatan kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami semuanya untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya, bersedia hidup bersatu dan menyatu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, segenap warga jemaat, khususnya yang sedang mengalami situasi hidup yang sangat sulit, baik karena sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, maupun karena pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk para pelayan di seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, katekit, para pamong anak dan remaja, serta tenaga gerejawi lainnya. Kami serahkan kepada Tuhan. Berkati semua pelayan dengan hikmat Tuhan, sehingga pelayanannya hanya mengutamakan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dan tenaga kesehatan yang bekerja keras dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Berkati mereka dengan kekuatan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang setia mengupayakan kebaikan dan peduli kepada sesamanya, secara khusus dalam situasi keprihatinan COVID-19, Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan mereka semua. Persembahan yang kami kumpulkan, terimalah dan sucikanlah untuk mendukung pekerjaan Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Semuanya kami serukan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat milik Tuhan diundang untuk berdiri. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita undur dari hadapan Tuhan dan saatnya kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Saatnya bagi kita untuk merayakan sebuah perbedaan sebagai sebuah keindahan dan kekayaan kita. Dan mari menjalani kehidupan dengan tenang dan tetap menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami. Jemaat milik Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara dari sekarang sampai kekal selamanya. Amin.